Saudara, saya Rahmat Ibrahim dalam segmen Kompas Bisnis. Investasi tambang dan batu bara di tahun 2020 jauh dari target. Dari target 7,75 miliar dolar, realisasinya hanya mencapai 52,23% dari target. Total investasi 4,05 miliar dolar didapat dari 193 perusahaan. Ini adalah data kolektif yang dikumpulkan hingga 7 Januari 2021. Salah satu faktornya adalah pandemi yang membuat proyek-proyek minerba terhambat. Ditambah lelang wilayah tambang juga tidak dilakukan pada tahun kemarin karena revisi penghitungan kompensasi data informasi. Di 2021, Saudara, Kementerian SDM menargetkan investasi minerba sebesar 5,98 miliar dolar Amerika Serikat. Memfasilitasi badan usaha atau calon investor yang berminat untuk kami layani sebaik-baiknya. Penyediaan informasi yang paling praktis saat ini kami menyediakan dokumen-dokumen berupa info memo yang jelas. Jadi bagi orang yang mau berinvestasi dia sudah jelas informasi awalnya. Apa yang mau diinvestasikan, kondisinya seperti apa, cadangannya seperti apa, dan regulasi seperti apa, dan lain-lain. Saudara, kalau Anda lihat judul pagi ini, Industri Minerba. Kami buat sederhana, tapi di balik kesederhanaannya, Saudara, judul ini sebenarnya ada kerumitan di industri minerba ini. Masalah pengelolaan sektor komoditas mineral dan batu bara sampai saat ini masih jadi isu. Apalagi ini berhubungan dengan komoditas sumber daya alam. Karena itu membuat pengelolaan yang berkelanjutan amat penting. Namun masalahnya, pengelolaan minerba masih ruwet seperti benang kusut. Saudara, tahun ini salah satu cara yang dijanjikan untuk bisa mengurai benang kusut minerba adalah perubahan Undang-Undang Minerba. Dan yang sedang disusun adalah rancangan peraturan pemerintah sebagai landasan pelaksanaan undang-undang. Ada 3 poin di rancangan peraturan pemerintah ini, Saudara. Kita lihat. Yang pertama, RPP pengusahaan mengatur pengelolaan minerba nasional, izin usaha, dana cadangan, divestasi saham. Kemudian yang kedua adalah RPP wilayah pertambangan yang mengatur wilayah pertambangan dan data informasi pertambangan. Kemudian yang terakhir RPP pembinaan dan pengawasan yang mengatur reklamasi, pengawasan, dan juga pasca tambang. Tentunya, Saudara, tujuan dari undang-undang ini adalah agar Indonesia bisa lebih ramah investasi, kemudian mempercepat pengembangan smelter dan mengembangkan industri hilir di Indonesia. Pro kontra muncul di sini, Saudara. Beberapa pihak menilai karena pembahasannya yang tak transparan dan seperti terburu-buru, maka sangat berpotensi memunculkan pemburu rente baru. Sekali lagi, Saudara, karena ini adalah komoditas sumber daya alam dan belum ada kebijakan yang memastikan keberlanjutannya, maka produksi batu bara pun naik turun. Kita lihat bersama di tahun 2018 produksi batu bara mencapai 500 juta ton lebih, di tahun 2019 naik 600 juta ton lebih, dan di tahun 2020 kembali turun di 558 juta ton. Pemerintah kini fokus pada pemanfaatan batu bara untuk domestik. Meski kalau dilihat dari grafis penggunaannya, kita lihat penggunaan batu bara domestik tahun 2018 115 juta ton, tahun 2019 138 juta ton, dan tahun 2020 justru mengalami peningkatan 155 juta ton, dan ini adalah proyeksi di tahun 2021. Sementara, Saudara, untuk ekspor akan ditambah jumlahnya jika harga batu bara internasional ini membaik. Maka angka ekspor dan pemanfaatan domestik nantinya akan dievaluasi. Harga batu bara sendiri, Saudara, jika dilihat sepanjang 2020 ini sudah mulai membaik. Dibanding saat bulan Mei, harga ada di bawah 50 dolar per ton. Harganya kini sudah di angka 83 dolar per ton, seiring dengan perbaikan ekonomi di beberapa negara. Saudara, Kementerian SDM pun mendorong beberapa langkah untuk meningkatkan penggunaan batu bara domestik. Mulai dari pembangunan smelter hingga percepatan kendaraan listrik baik roda 2 maupun roda 4. Pemanfaatan kompor listrik, pemanfaatan kompor listrik. Kemudian juga kita harus menyempurnakan kita punya transmisi, sehingga kita juga bisa membalans daerah-daerah yang kekurangan. Ya, daerah-daerah yang kekurangan itu bisa kita supply dengan listrik yang ada, ya.
Dan kita menghapus pembangkit listrik yang menggunakan bahan baku diesel. Ya, untuk itu memang transmisinya harus bisa di infrastruktur transmisinya harus bisa dipercepat pemasangannya. Saudara, meski investasi tak capai target lalu produktivitas juga terhambat, tahun ini pemerintah masih optimistis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP akan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Optimisme ini didasarkan pantauan pemerintah di bulan Desember 2020 yang angka PNBP-nya sudah membaik. Kami perlihatkan kepada Anda grafisnya ini, penerimaan negara bukan pajak minerba di tahun 2018 50 miliar rupiah, kemudian juga 2019 sedikit turun, 2020 turun, dan ini adalah proyeksi di tahun 2021 39,1 miliar rupiah. Itu dia bagaimana, maksud kami 39,1 triliun rupiah. Ini dia penerimaan negara bukan pajak dari sektor minerba, saudara. Nah, saudara, uniknya sektor mineral dan batu bara ini dalam beberapa pekan terakhir menjadi sektor penggerak di pasar modal. Bagaimana untuk pekan ini? Jurnalis Kompas TV, Abel Insani dan juru kamera Wandi Jansen sudah ada di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Selamat pagi, Abel. Bagaimana sektor minerba? Apakah masih secemerlang di pekan lalu? Dan apa penggerak lainnya selain sektor minerba untuk bursa di pekan ini, Abel? Ternyata pandemi COVID-19 ini tidak berdampak pada produksi logam mineral, terutama ini pada nikel. Padahal kalau kita lihat dampak COVID-19 ini memang berdampak pada beberapa sektor di Indonesia. Namun produksi hasil pengolahan dan pemurnian nikel dalam bentuk ferronikel, lalu juga ada NPA atau nickel pig iron, lalu juga ada nickel matte itu tidak berdampak sama sekali di tahun 2020, malah tercatat melebihi target. Bahkan ini menorehkan hasil terbaiknya dan hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Jamaluddin saat konferensi pers pada Jumat lalu. Ia mengatakan bahwa pemurnian nikel dalam bentuk ferronikel, NPA dan juga nickel matte ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, kalau kita bercermin pada data 2019, untuk produksi NPA ini naik pada 10,8% dari 781 ribu ton. Lalu pada nickel matte ada naik 27,36% dari 72 ribu ton. Lalu pada ferronikel ini ada naik 27% dari 1,15 juta ton pada 2019. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun 2020, ini memang ada peningkatan namun tidak sesignifikan di tahun 2020. Kalau di 2020 rinciannya adalah ferronikel di 2020 mencapai 1,46 juta ton atau 112,3% dari target. Kalau NPA atau nickel pig iron ini ada 860,5 ribu ton atau 136,9% dari target. Lalu yang terakhir ada nickel matte, yakni sebesar 91,7 ribu ton atau 127,9% dari target. Tentunya ini memang menjadi hal yang sangat signifikan pencapaiannya untuk produksi dari logam mineral, yakni adalah nikel. Sementara itu untuk produk mineral lain seperti katoda tembaga, emas dan juga perak, lalu juga ada timah. Ini capaian paling rendah untuk produksinya adalah timah. Timah hanya memproduksi yakni sebesar 52,5 ribu ton atau hanya 75% saja dari target. Tentunya ini lebih rendah dibandingkan dengan produksi dari emas, perak dan juga tembaga begitu, karena kalau dari emas, tembaga dan juga perak produksinya sudah lebih dari 90% dari target. Tentunya capaian tersebut dianggap wajar karena timah mengalami harga yang tertekan sehingga produksi dari timah ini dikurangi pada saat itu. Baiklah saudara, kita akan melihat pembukaan IHSG pada pekan ini. Juru kamera saya Wandi Jansen akan memperlihatkan kepada Anda ke papan bursa untuk melihat pergerakan IHSG pada pagi hari ini. Kalau pekan kemarin ditutup di zona hijau yakni di level 6.373,41. Namun kalau kita lihat di papan bursa saat ini dibuka di zona merah yakni ada di
level 6.342,41 atau 0,53%. Tentunya hal ini juga diprediksi IHSG akan terkoreksi terlebih dahulu untuk selanjutnya berpeluang kembali menguat. IHSG akan menguji level resistensi di 6.480 dan 6.580. Adapun IHSG juga diperkirakan bergerak di kisaran 6.200 hingga 6.580. Tentunya dari pergerakan IHSG tersebut ada sentimen-sentimen yang mempengaruhi, baik sentimen secara global maupun juga domestik. Nah, kalau sentimen secara domestik ini dipengaruhi dari pergerakan-pergerakan, yakni adalah patut dicermati untuk pekan ini, yakni suku bunga Bank Indonesia. Lalu juga ada efek vaksinasi yang sudah dilakukan serta peningkatan COVID-19. Apakah nantinya COVID ini akan terus bertambah atau berkurang? Kalau bertambah ini bisa menjadi sentimen negatif, tapi kalau berkurang ini bisa jadi sentimen positif. Kalau itu domestik, kalau di global ini juga ada yang harus dicermati untuk pekan ini, yakni ada pergerakan harga komoditas, lalu juga ada rilis data GDP Cina, dan juga ada suku bunga The European Central Bank, dan yang terakhir adalah tingkat inflasi di Inggris. Tentunya sentimen-sentimen ini akan mempengaruhi pergerakan IHSG pada pekan ini. Maka itulah yang harus dicermati. Kembali ke Anda, Ibrahim. Terima kasih, Abel Insani melaporkan dari Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Saudara, dana 280 triliun rupiah dipastikan akan masuk ke Sovereign Wealth Fund atau lembaga pengelola investasi. Kompas Bisnis akan hadir dengan informasinya usai jeda.